الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin, tuan-tuan, puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para alim ulama, para ustaz, para guru kami, kembali kita melanjutkan kajian zuhur dengan tema pentingnya memakmurkan masjid dan solat berjemaah. Pentingnya memakmurkan masjid dan solat berjemaah. Sekarang kita berada di bulan Rajab, 23 Rajab hari ini. Ada satu peristiwa besar di bulan Rajab yang diperingati setiap tahun di masjid-masjid, di musola-musola kita, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak hikmah dari peringatan Isra Mi'raj tersebut, salah satu hikmah yang paling besar adalah perintah solat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Isra dan Mi'raj. Awalnya 50 waktu, kemudian atas saran usul dari Nabi Musa alaihi salam supaya minta kurang, akhirnya tersisalah 5 waktu. Ada riwayat yang mengatakan kalaulah hari ini kita menjaga solat 5 waktu, itu pun nilainya sama seperti mana solat 50 waktu. Dan untuk kajian zuhur ini, kita akan sama-sama menyimak beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dari kitab Muntakhab Hadis. Hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza kana ar-rajul bi ardin qiyin fahanatis salah falyatawadda." Apabila seseorang berada di satu tempat di mana tempat itu tak ada penghuni, dia saja sendiri, dia tak berkawan, falyatawadda. Kemudian ketika telah masuk waktu solat, dia berwuduk. Fa illam yajid ma'an fal yatayammam. Ketika dia cari air tak ada, kemudian dia bertayamum. Fa in aqama shalla ma'ahu malakahu. Jika ia menyerukan iqamat, maka 2 malaikat, dalam kitab ini disebut raqib dan atid, akan mengerjakan solat bersamanya. Wa in azan wa aqama shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarfahu. Jika ia menyerukan azan dan iqamat, maka tentara-tentara Allah Ta'ala yang jumlahnya besar
akan mengerjakan solat di belakangnya sehingga tidak terlihat kedua ujung barisannya. Kita ulang, Nabi SAW bersabda, apabila ada seseorang berada di suatu tempat yang tidak berpenghuni, satu tempat yang tidak berpenghuni. Kadang ada di antara kita tinggal di perumahan, kadang ada waktu tak ada orang ke musola, atau kita di satu kampung yang waktu siang orang kampung masih di ladang, masih di kebun, tak ada siapa-siapa. Ketika waktu solat masuk, ambil wudu, atau kalau tidak ada air ditayamum, kemudian azan dan iqamat. Kata Nabi SAW, maka tentara-tentara Allah khalfahu min junudillah ma la yura tarafahu, maka tentara-tentara Allah yang berjumlah besar akan mengerjakan solat di belakangnya sehingga tidak terlihat kedua ujung barisan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita berada di satu tempat, masjid, musola, satu kampung, masuk waktu solat orang kampung tak ada, kita tetap azan. Kita azan, kita iqamat. Kalaupun sekiranya tak ada siapa kawan kita untuk mengerjakan solat berjemaah, yakinlah dengan apa yang Nabi SAW beritahu, bahawa di belakang kita tetap ada yang ikut solat bersama dengan kita. Di sini disebut junudillah, tentara-tentara Allah. Maka jangan sampai kalau kita di satu kampung, satu pedalaman, di satu masjid musola tak ada orang, jangan sampai kemudian kita tidak azan, tidak iqamat. Tetap azan, tetap iqamat. Ada tak ada orang untuk solat berjemaah, tetap azan dan iqamat. Tuan-tuan yang mulia, karena kita tidak tahu, dalam pandangan mata zahir kita tak ada kawan, kita nampak sendiri. Tapi Nabi SAW beritahu, ada ramai yang berada di belakang kita sehingga ujung belakang barisan itu sampai tak nampak. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita faham, sehingga apapun keadaan, ada tak ada orang, kita tetap untuk azan, kita iqamat dan kita tetap solat berjemaah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 1203, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin bijabalin yu'azzinu bis salati wa yusalli. Kata Nabi, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seseorang, ridha kepada seorang pengembala kambing yang berada di puncak sebuah bukit, yang menyerukan azan untuk solat, kemudian ia mengerjakan solat. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah Ta'ala berfirman, unzuru ila abdi hadza, lihatlah hambaku ini, yu'azinu wa yuqimus salah, ia menyerukan azan, mengumandangkan azan dan iqamat. Yu'azinu wa yuqimus salah yakhafu minni, ia azan, iqamat untuk mengerjakan solat semata-mata kerana takut kepadaku, kata Allah. Qad ghafartu li 'abdi wa dakhaltuhul jannah, sungguh aku, kata Allah, telah mengampuni hambaku itu dan aku akan memasukkannya ke dalam surga.
janji ampunan Allah, janji dimasukkan ke dalam surga kepada satu orang pengembala kambing yang berada di puncak bukit. Dia azan, kemudian dia mengerjakan solat. Ini satu amalan yang Allah Ta'ala suka. Hadirin tuan-tuan yang mulia, kita tinggal di Pekanbaru, di tempat ramai, komplek kita ramai, di kantor ramai, di pasar ada masjid dekat pasar, itu pun orangnya ramai, di kampus-kampus, di sekolah pun ramai. Tidaklah seperti yang disebut oleh Nabi, pengembala kambing sendiri di bukit, satu orang satu tempat, tak ada penghuni, tak ada kawan, orang yang tak ada siapa-siapa pun. Ketika ia azan, dia iqamat, dia solat, satu amal yang akan menyebabkan dapat ampunan Allah, dan Allah janji masukkan ia ke dalam surga. Maka tuan-tuan yang mulia, kita tinggal di tempat yang ramai, maka jangan mencari-cari alasan untuk kita tidak solat berjemaah ke masjid. Azan dengar dengan jelas di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, di tempat adik-adik sekolah, di tempat mahasiswa kuliah. Azan berkumandang di kampus, di sekolah, di kantor, di komplek perumahan kita. Maka jangan lagi mencari-cari alasan untuk tidak datang ke masjid berjemaah. Sebagai penutup, satu kali Umar ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ini buta. Rumah saya agak jauh dari masjid. Dari rumah ke masjid ada batang-batang kurma. Maksudnya bisa, karena tak nampak jalan, kerana dia cacat buta, takut mungkin tak nampak, membahayakan keselamatan atau tertabrak batang kurma kerana tak nampak, dia buta. Dia minta dispensasi, wahai Rasulullah, boleh tidak saya tak ke masjid? Minta keringanan kepada Nabi. Nabi SAW tanya, apakah kamu dengar azan sampai ke rumah? Dalam riwayat lain, apakah kamu mendengar iqamat sampai ke rumah? Kata Umar ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, ya wahai Rasulullah, saya dengar. Kata Nabi, kamu tetap ke masjid berjemaah. Kalaulah dulu sahabat Nabi yang buta, cacat, masih lagi Nabi tidak memberi keringanan untuk solat fardu di rumah, tetap Nabi minta ke masjid berjemaah. Kita yang tak cacat ni macam mana, Ustaz Bayu? Cacat tidak, halangan tak ada, badan sehat, kenderaan ada, tak ada apa-apa menghalang. Ni adik-adik yang sekolah masih kuat, masih muda lagi, lari keliling lapangan bola masih kuat. Masa berjalan ke masjid, ke musola dekat sekolah tak sanggup? Ya dek? Kalaulah orang buta saja, sahabat yang buta di zaman Nabi SAW, Nabi masih minta datang ke masjid berjemaah, apa alasan kita yang tak cacat ni kalau tak ke masjid berjemaah? Semoga Allah Ta'ala beri taufik kita untuk istiqomah sampai kita mati, 5 waktu berjemaah ke masjid. Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari alasan. Segera ke masjid ketika dengar azan berkumandang, supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat keberkahan di negeri kita. Semoga Allah jaga negeri kita. Jangan sampai apa yang terjadi di Turki terjadi di negeri kita. Tak sanggup kita. 7,9 skala Richter. Ketika diguncang tak sanggup. Cukuplah apa yang sudah terjadi di negara lain yang Allah uji dengan saudara-saudara kita di sana. Jangan sampai terjadi di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia. Salah satu amalannya apa? Makmurkan masjid, berjemaahlah ke masjid, solat 5 waktu berjemaah di masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.